Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Retno. Perkenalkan, nama saya Tamara Angkunsari. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester yang telah Ibu Retno berikan pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Soal yang pertama yaitu jelaskan pentingnya mempelajari pertumbuhan dan perkembangan seorang anak bagi seorang guru. Pentingnya mempelajari pertumbuhan dan perkembangan anak bagi seorang guru yaitu dengan mempelajari pertumbuhan maupun perkembangan pada seorang anak, kita sebagai calon guru ataupun guru dapat memahami ataupun menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada peserta didik kita tersebut. Misalnya kita itu mengajar pada kelas 3 sekolah dasar. Di kelas yang kita ajar tersebut terdapat anak yang belum bisa membaca ataupun menulis. Nah, di situ kita harus menyelesaikan bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, caranya yaitu kita bisa membimbing terus anak tersebut ataupun menyediakan kelas khusus atau kelas tambahan untuk anak tersebut. Nah, di kelas tambahan atau kelas khusus anak tersebut kita bisa membimbing dan mengajari anak yang belum bisa membaca ataupun menulis tersebut dengan metode-metode yang menarik seperti metode video ataupun metode-metode dengan huruf yang sangat menarik dan tentunya dengan sikap yang lemah lembut. Karena apabila kita menggunakan metode yang menarik dan sikap yang lemah lembut, maka seorang anak tersebut akan terus termotivasi untuk belajar membaca ataupun menulis. Nah, dan yang kedua yaitu dengan belajar pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, kita juga bisa mendapatkan gambaran tentang peserta didik kita nanti. Misalnya, jika kita mendapat bagian untuk mengajar pada anak usia sekolah menengah pertama, maka kita sudah tergambarkan bagaimana metode pembelajaran yang akan kita sampaikan. Misalnya, metode pembelajaran yang akan kita sampaikan pada anak sekolah menengah pertama yaitu dengan metode presentasi, PowerPoint, ataupun dengan video-video yang menarik, sehingga anak pada usia sekolah menengah pertama tersebut tidak akan merasa bosan apabila sedang belajar. Nah, soal yang kedua itu adalah jelaskanlah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada seorang anak. Nah, faktor yang pertama yaitu adalah faktor nutrisi. Mengapa di sini faktor nutrisi sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak? Karena apabila pada masa pertumbuhan anak tersebut memakan makanan yang bergizi atau bernutrisi, maka pertumbuhan anak tersebut tentunya akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, apabila masa pertumbuhan anak tersebut memakan ataupun makan makanan yang kurang sehat ataupun kurang bergizi, maka pada salah satu pertumbuhannya atau perkembangannya akan mengalami hambatan ataupun masalah seperti masalah fisik, misalnya badannya menjadi kurus, terus sering sakit-sakitan, dan juga kemampuan berpikirnya itu lebih lambat dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Nah, yang kedua itu adalah faktor lingkungan. Mengapa faktor lingkungan ini mempengaruhi perkembangan anak? Karena apabila seorang anak itu terdapat di dalam lingkungan yang baik, maka pertumbuhannya pun akan menjadi baik. Sebaliknya, apabila lingkungannya itu buruk atau tidak baik, maka pertumbuhan anak tersebut akan menjadi buruk pula. Contohnya saja, di lingkungannya itu banyak orang yang merokok. Tentu saja anak tersebut akan meniru perbuatan tersebut, karena menurut anak tersebut merokok itu adalah sesuatu hal yang lazim ataupun yang wajar di dalam lingkungannya. Tetapi hal tersebut tidaklah baik bagi seorang anak tersebut. Nah, soal yang ketiga yaitu jelaskanlah hakikat pengalaman belajar anak. Nah, sebenarnya pada dasarnya anak itu sudah belajar sejak ia dilahirkan, yaitu dengan cara mengamati atau melihat tingkah laku orang tuanya, terutama ibunya. Karena ada kata-kata yang menyatakan bahwasanya madrasah pertama seorang anak itu adalah ibunya. Nah, anak tersebut tentunya akan meniru dan akan mengingat segala yang dilihatnya dan segala yang diajarkan kepada dia. Maka apabila ia melihat sesuatu yang buruk ataupun yang tidak baik, hal tersebut tentu saja akan bertampak pada masa depannya atau pada masa perkembangan selanjutnya. Soal yang keempat yaitu deskripsikanlah secara singkat kaitan antara perkembangan fisik dengan perkembangan intelektual seorang anak.
Seiring dengan bertambahnya usia dan berjalannya waktu, maka pertumbuhan fisik seseorang terus akan berkembang, seperti tinggi badan, berat badan, dan mengalami masa pubertas, yaitu tumbuhnya rambut-rambut kecil di area ketiak ataupun bagian kemaluan. Nah, sejalan dengan hal tersebut, maka berkembang juga perkembangan intelektual, yaitu seorang anak sudah bisa berpikir secara abstrak, bukan lagi konkret seperti masa sebelumnya. Di sini, seorang anak sudah bisa menyelesaikan masalah itu dengan berbagai solusi ataupun berbagai kemungkinan. Soal yang kelima itu yaitu deskripsikanlah secara singkat kaitan antara perkembangan intelektual dan perkembangan emosional anak. Nah, seiring dengan berkembangnya intelektual seorang anak, kaitannya dengan emosional yaitu seorang anak sudah bisa menyelesaikan suatu permasalahan itu dengan berbagai macam solusi dan kemungkinan dan juga bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara musyawarah atau dibicarakan secara baik-baik. Karena di sini cara berpikirnya sudah sangat matang dalam menyelesaikan masalah. Soal yang keenam yaitu deskripsikanlah secara singkat kaitan antara perkembangan bahasa dan kemampuan bicara seorang anak. Perkembangan bahasa seorang anak itu sebenarnya sudah dimulai sejak masa usia dini, yaitu dengan sangat masih sederhana, yaitu dengan cara menunjukkan mimik wajah ataupun ekspresi wajah, dan dengan cara isyarat atau menunjukkan tangannya untuk meminta sesuatu. Nah, perkembangan bahasa itu akan terus berkembang seiring dengan bertambahnya usia seorang anak tersebut. Nah, tentunya hal tersebut harus didukung dengan orang tua yang selalu mengajarkan seorang anak tersebut dalam berbicara. Misalnya berbicara yang sederhana saja, misalnya mengucapkan kalimat mama, papa, ataupun minum dan makan. Nah, apabila dari kecil ia sudah dididik dan dilatih oleh orang tuanya mengenai bahasa tersebut, maka kaitannya dengan kemampuan berbicaranya pun, yaitu seorang anak tersebut akan bisa berbicara dengan baik dan lancar dengan lingkungannya ataupun dengan teman-teman sebayanya. Soal yang ketujuh yaitu jelaskanlah dengan bahasa saya sendiri perbedaan istilah antara kebutuhan, dorongan, motif, serta memberikan contoh dari masing-masing istilah tersebut. Nah, kebutuhannya itu sesuatu yang harus kita miliki atau kita penuhi, seperti kebutuhan akan makan, kebutuhan akan minum, kebutuhan akan pakaian, ataupun kebutuhan akan tempat tinggal. Yang kedua itu adalah dorongan. Dorongan ini bisa kita sebut sebagai motivasi kita dalam melakukan sesuatu tersebut. Misalnya dorongan atau motivasi kita untuk mencapai cita-cita kita. Contohnya yaitu dorongan dari orang tua kita sendiri agar kita selalu giat belajar dan dapat mencapai cita-cita kita dan menjadi orang sukses. Nah, yang ketiga itu adalah motif. Motif itu yaitu dorongan untuk kita melakukan sesuatu tersebut atau suatu hal tersebut. Misalnya apa yang mendasari kita untuk belajar itu, yaitu untuk mencapai cita-cita kita dan agar menjadi orang yang sukses. Nah, dan soal yang terakhir yaitu nomor 8, yaitu bagaimanakah ciri-ciri perkembangan sosial pada masa remaja anak. Nah, yang pertama itu ciri-cirinya itu yaitu semakin luasnya atau semakin berkembangnya interaksi seorang anak dengan teman-teman sebayanya, baik itu pergaulan dengan teman sesama jenis maupun lawan jenisnya. Hal ini juga didorong dengan anak tersebut mengikuti suatu organisasi yang ada di sekolah tersebut. Dan yang kedua yaitu anak-anak sudah sangat memahami norma atau aturan yang telah berlaku di masyarakat, serta memahami atau tahu mengenai hukuman apa yang ia dapatkan apabila melanggar norma tersebut. Dan yang terakhir yaitu
keterampilan berbicara anak dengan lingkungan ataupun dengan teman sebayanya itu berkembang dan berkembang semakin baik dibandingkan masa-masa sebelumnya. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya sampaikan untuk soal yang telah Ibu Retno berikan pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Saya akhiri, selamat siang Ibu Retno dan terima kasih.